Oke, kita mulai di pertemuan pertama teknologi informasi. Mungkin banyak teman-teman yang ini ya, ini mata kuliah apa teknologi informasi. Prodi elektronik ada materi pembelajaran tentang teknologi informasi itu maksudnya apa gitu ya. Mungkin sedikit saya terangkan bahwa kaitannya dengan visi misi universitas ya. Universitas dan fakultas bahwa di sana nanti membekali kalian di akhir itu memiliki penciri mahir atau berwawasan kewirausahaan yang berbasis teknologi informasi. Maka semua program studi mendapatkan mata kuliah ini. Jadi baik itu S1, D3, perawat, kemudian ada fisioterapi, rongsen dan semua ada mata kuliah tentang teknologi informasi ini. Untuk beban SKS-nya, teknologi informasi ini berbeban 1T dan 1P ya. 1T maksudnya tadi sudah saya terangkan. P nanti dilakukan praktikum di lab komputer ya. Cuma pembelajarannya khususnya untuk semester 1. Pertemuan pertama ini karena ini baru pengantar teknologi informasi, pertemuan 1 nanti tidak ada praktikum. Saya ganti dengan pengayaan materi, nanti ada tugas yang perlu kalian isi sebagai pengganti praktikum. Jadi khusus pertemuan 1. Kalau yang pertemuan 2 dan seterusnya, praktikum di lab ya. Mungkin mulai minggu depan. Nanti silakan koordinasi dengan dosen pengajarnya. Oke, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai sampai dengan semester ini selesai apa? Ada 5 garis besarnya. 1, tentang bagaimana pengoperasian aplikasi pengolahan kata, pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi diharapkan nanti dengan mata kuliah ini kalian bisa memanfaatkan pengolahan kata, bukan cuma ngetik saja, tapi memformat karya tulis ilmiah. Baik mungkin nanti dari nomor halaman, data isi otomatis, citasi, ya, data gambar tabel secara otomatis. Jadi memanage nanti supaya waktu kalian nanti membuat karya tulis ilmiah, baik itu makalah dan sebagainya, atau tugas akhir di akhir semester 6 nanti, kalian sudah terbiasa dalam membuat format karya tulis ilmiah. Oke, kemudian yang kedua, pengoperasian aplikasi pengolahan data, ya. Kalau yang tadi pengolahan kata itu nanti bisa macam-macam, bisa Word, bisa WPS dan sebagainya ya. Yang berikutnya pengolahan data, itu pengolahan spreadsheet, pembuatan rencana anggaran dan pelaporan keuangan. Kemudian yang CPMK ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga itu pengoperasian aplikasi desain grafis, ya, animasi sebagai bahan promosi. Jadi memang ranahnya TI ini pembekalan ini. Jadi ada karya tulis, kemudian bagaimana mengolah data yang katanya untuk perencanaan anggaran keuangan, laporan keuangan, kemudian membuat desain animasi, melalui logo, juga promosi, media promosi animasi, video animasi untuk media promosi. Kemudian menggunakan e-commerce ya. Nanti mungkin yang diambil oleh Pak Supri ini, kalian dicoba untuk membuat toko di Topet atau Shopee ya. Nanti seolah-olah kalian memiliki usaha. Ya, usaha apapun nah, nanti bisa ditawarkan. Menjadi penugasan nanti harusnya screenshot toko virtualnya. Kemudian terakhir menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Nanti kaitannya membekali kalian di semester 3 itu ada nanti bagaimana membuat sebuah sistem pencatatan peralatan kesehatan. Ya, nanti konsep dasarnya sedikit disampaikan di akhir pelajaran teknologi informasi ini. Oke, itu capaian, ada 5 capaian diharapkan nanti dengan mata kuliah teknologi informasi ini. Tim pengajarnya siapa? Tim pengajarnya ada 3 ya. Tim pengajarnya ada 3. Saya sendiri, nanti ngampu, ingat-ingat ini sahabat nih, sifatnya Khori ya. Nah, nanti tolong diingat-ingat untuk TI itu pertemuan 1 itu saya, kemudian nanti 2, 3, 2 dan pertemuan ketiga itu Pak Supriyanto, kemudian nanti 4 sampai dengan 7 itu saya, ya, kemudian setelah UTS itu pertemuan 9 sampai 12 nanti Pak Sigit, 12 berapa itu? 12 ya. 13 14 itu Pak Supri lagi, terakhir saya. Ya, nanti silakan, nanti kalau lupa silakan WA saya.
Di slide-nya juga nanti akan saya terangkan. Oke. Tapi khusus pertemuan 1, praktikumnya tidak ada praktek di lab ya. Prakteknya itu nanti tak kasih pengayaan materi tentang pengantar teknologi informasi ini, kalian mengerjakan tugas. Jadi mulai prakteknya pertemuan kedua. Bisa dipahami ya. Oke, dari 5 itu nanti pertemuan 1 pengantar teknologi informasi nanti saya bahas ya. Kemudian pertemuan 2, 3 itu yang Pak Suprianto ini diambil oleh Pak Suprianto, pengolahan kata yang katanya dengan menggunakan karya tulis ilmiah. Kemudian 4 sampai dengan 7 itu tentang pengoperasian aplikasi pengolahan data itu menggunakan Excel ya. Excel tidak harus menggunakan PC ya, pakai laptop atau pakai smartphone yang bawaan bisa kalian unduh di Google Play Store juga bisa. Cuma tidak maksimal, fiturnya tidak mungkin tidak sekomplit dengan yang diinstal di PC maupun laptop. Kemudian nanti setelah pengolahan data nanti UTS ya. Setelah UTS baru pengoperasian aplikasi desain grafis. Video nanti disampaikan oleh Pak Sigit nih. Ya, Pak Sigit. Yang kontaknya ada di slide. Nanti saya terangkan. Kemudian e-commerce yang diampu Pak Supri 13-14. Yang terakhir yang pengantar sistem informasi nanti saya sampaikan di akhir pertemuan. Itu kira-kira RPS yang akan kita pelajari dalam 1 semester. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Kalau enggak saya lanjut ke materi. Adakah? Silakan di-unmute mic-nya bagi yang mau bertanya. Kalau enggak sambil ada pertanyaan nanti dijeda saja ya. Oh tadi Pak ada keterangan belum saya tanyakan, silakan ditanyakan. Oke, materinya silakan diunduh. Ini cuma 2 mega ya. Nah, 2 mega. Ya sudah saya tunggu saja. TI. Mantap. Ini saya tutup dulu sudah. Sudah kelihatan slide-nya di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Untuk teknologi informasi, ini biografi pengajarnya ada Pak Sigit. Nanti kontaknya juga ada di slide pertama. Ini ada kontak sama emailnya. Kemudian saya tadi sama dengan yang di meteorologi tadi ya. Oke, next. Kemudian ada Pak Suprianto itu tidak mau ngirim gambar. Di slide pertama ini ada kontaknya. Silakan nanti dihubungi. Oke, untuk yang teknologi informasi ini buku referensinya diambil dari Abdul Qadir ya dan Tera CH Triwahyuni. Jadi silakan kalau bagi yang teman-teman mau ingin memperdalami tentang teknologi informasi, sumber pustakannya saya banyak ya tentang teknologi informasi. Cuma yang kira-kira pas dengan SKS yang kita miliki dan tidak terlalu banyak itu dari buku ini. Maka kita ambil dari referensi dari ini. Oke, kemudian apa nanti yang akan kita lakukan dalam 1 semester itu sudah saya sampaikan ya. Tadi di RPS sudah lanjut. Kemudian kita masuk ke teknologi informasi. Dasar teknologi informasi mungkin yang akan kaitan dengan 5 pokok bahasan yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian teknologi informasi, pengelompokan, kemudian komponen, klasifikasi, sama peranan teknologi informasi. Satu kaitannya dengan pengertian TI itu apa TI itu? Yang dimaksudkan teknologi informasi apa? Identik dengan, apakah selalu identik dengan komputer? Apakah smartphone bagian menjadi teknologi informasi? Menurut Hack dan Yaren tahun 96 bahwa mendefinisikan teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu kita ya bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi segala aktivitas kita yang kaitannya dengan bagaimana membuat sebuah informasi,
bagaimana mengirimkan sebuah informasi itu termasuk dalam pengertian teknologi informasi. Itu menurut Hack and Ken tahun 96. Kemudian kalau menurut Martin 99 bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada perangkat teknologi komputer saja, ya, yang di sana ada perangkat keras dan perangkat lunak, ada brainware ini ya, merupakan komponen sebuah komputer yang digunakan memproses menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Ya, mungkin ini di ranahnya teman-teman mungkin yang di bidang teknologi ini ya yang bidang komunikasi itu kan ada hardware. Tapi kalau sekarang hampir semua teknologi bagaimana kita mengkomunikasikan itu menggunakan bisa kita unggulkan dengan teknologi komputer. Untuk sekarang ini, kalau zaman dulu belum bisa terkonek. Oke, kemudian kalau menurut William Slayer tahun 2003 menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi komputer itu sendiri dan jalur komunikasi berkecepatan tinggi, membawa bisa data, bisa suara dan video. Komunikasi kecepatan tinggi sekarang tidak bisa kita lepaskan dengan pembagian komputer ya. Salah satunya fungsi dari penggunaan komputer ada salah satunya namanya network ya, network device itu di sana pembagiannya bisa nyampe yang berkecepatan tinggi menggunakan fiber optik yang satu delay-nya transfer rate-nya bisa 3 bit per second. Ya. Kalau zaman dulu masih berupa chatting teks saja, sekarang sudah bisa streaming lewat video ya, YouTube hampir tiap hari kalian buka ya, itu tanpa ada jeda ya. Oke, kalau zaman dulu itu harus download dulu videonya ya, kalau ingin bisa berjam bisa satu hari dalam satu film ya. Tapi sekarang misalnya streaming bisa dilakukan. Kemudian pengertian teknologi informasi bisa kita gabungkan adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi itu sendiri. Oke, sekarang kita pelajari tentang teknologi komputer. Ya, teknologi komputer berhubungan dengan komputer peralatan yang berhubungan dengan komputer, printer, scanner, mouse, keyboard dan sebagainya. Ada proyektor, scanner, ya, kemudian QR code itu juga masuk. Oke, kita analogikan siklus atau dari alur kerja komputer. Jadi ada inputan berupa data kalau kaitan dengan pengolahan informasi ya. Contoh data itu? Kalau kita sebut inisial Ayu gitu ya. Ayu, kemudian saya sebut Ayu, saya kan belum tahu Ayu itu maksudnya apakah kita nyebut sebuah nama atau sebuah sifat yang sifatnya indah gitu ya. Kemudian ada komputer sebagai pemproses ya. Artinya komputer sebagai pemproses ini isinya apa? Di dalamnya ada kumpulan instruksi software-software tertentu yang di dalamnya berupa kumpulan dari data instruksi. Pengendalian komputer melakukan tindakan sesuai perbuatan. Artinya berupa coding ya, perintah instruksi kerja yang dibuat oleh biasanya programmer. Ya. Kemudian setelah diolah data tadi yang tadi contoh Ayu tadi diproses, kalau digabungkan dengan Ayu nama atau alamat di Mayangsari, kemudian tinggi badan 160, itu menjadi sebuah informasi. Si mahasiswa X itu datanya adalah itu. Itu diolah menjadi sebuah informasi. Jadi output dari pemrosesan itu berupa informasi. Jadi di dalam siklus komputer alur kerja itu outputnya berupa informasi itu bisa dikembalikan lagi menjadi sebuah inputan, maka siklus akan terus menerus ya di dalam sebuah komputer. Kemudian pengertian teknologi informasi berikutnya itu komunikasi. Komunikasi itu maksud di sini adalah telepon, radio, televisi gitu ya. Tapi untuk sekarang komunikasi hampir semua di online kan ya di dalam sebuah jaringan besar global namanya internet. Semua komunikasi kalau zaman dulu kayak radio ya, menggunakan frekuensi radio itu yang harus menggunakan pemancar. Sekarang sudah menggunakan teknologi berbasis internet ya. Kan ada streaming radio, streaming televisi yang sudah marak sekarang. Itu komunikasinya menggunakan jaringan global, menggunakan jaringan komputer ya. Sekarang sudah tidak bisa dipisahkan ya. Kalau dulu masih terpisah. Oke, kemudian hampir semua peralatan dapat berkomunikasi satu sama lain ya, terdapat komputer ya. Salah satunya ini kayak smartphone, komputer, semua kalau sudah terhubung online itu bisa besar datanya.
Oke, kemudian pengelompokan teknologi informasi. Pokok bahasan yang kedua apa? Pengelompokannya bisa kita kelompok menjadi 6 kelompok ya. Satu, teknologi komunikasi, teknologi masukan. Komunikasi ini tadi saya bilang masuk naik grup tadi ya. Kemudian masukan, keluaran, perangkat lunak, penyimpanan, dan pemrosesan. Ini ada contohnya di slide berikutnya. Contoh teknologi masukan. Kalau di dalam komputer apa? Ada keyboard, mouse, scanner ya. Nanti mungkin secara spesifik hardware dipelajari di semester 2. Ada perangkat keras dan aplikasi komputer mata kuliah khusus untuk pendalaman hardware. Oke, kemudian ada teknologi pemproses, itu sekiranya dikenal Central Processing Unit itu ya, ada prosesornya. Ada Pentium, ada jenis Intel, kemudian ada AMD, ada Cyrix dan sebagainya. Untuk Intel pun banyak sekali variannya ya. Variannya bisa Core i sekian, kalau zaman dulu masih ada Pentium 1 sampai dengan Pentium 4 ya. Kalau sekarang sudah generasi Core i. Kemudian ada ini bentuk-bentuk atau salah satu contoh aja prosesor. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang belum sama sekali pernah membuka isi dalam laptop atau PC ya. Kebanyakan yang PC kayak seri kayak ini. Kalau yang laptop biasanya langsung built-in di motherboard. Ya, jarang yang terpisah. Kemudian teknologi penyimpanan ya, penyimpanan di dalam sebuah komputer itu terbagi menjadi 2. Ada namanya penyimpanan internal atau RAM internal, itu ada ROM, RAM. Kemudian ada eksternal, sekunder itu masuk ke teknologi penyimpanan eksternal, masuk ini kayak hard disk, compact disk, flash disk, atau memori. Itu masuk ke penyimpanan eksternal. Kalau penyimpanan internal itu maksudnya dia contoh kayak ROM. ROM itu biasanya kalau kita nyalakan laptop atau PC, pertama kali muncul kayak logo atau BIOS-nya itu yang masuk adalah ROM-nya. Sedangkan waktu RAM itu ini hampir sama kayak smartphone ya. Kalau kalian beli smartphone kan biasanya dibekali RAM berapa. Itu untuk membantu proses kinerja dari smartphone tersebut. Jadi selain ada prosesor, itu ada RAM. RAM itu untuk menyimpan perintahnya sebelum diproses dalam prosesor. Semakin besar RAM-nya, otomatis akan semakin mempercepat prosesnya. Jadi kinerja dari proses didukung oleh RAM sama prosesor. Kalau yang penyimpanan eksternal itu khusus untuk penyimpanan data permanen ya. Maksudnya kalau kita nyimpan file, membuka file itu ya dari sini. Bukan dari RAM itu bukan, tapi RAM itu memori sementara. Nanti kalau komputernya mati ya hilang datanya. Tapi kalau yang penyimpanan eksternal tidak. Begitu kita simpan di hard disk selama itu tidak rusak ya piringannya atau chip NAND-nya itu tidak rusak ya masih datanya di sana. Compact disk kalau dulu mungkin masih ada flash disk juga ya. Atau flash disk apa? Disket ya. Ada yang 3,5 sama 5 inci itu ya. Oke, kemudian ada teknologi keluaran. Pengelompoknya ya keluaran itu bisa bersifat hard copy, ada yang bersifatnya soft copy. Hard copy itu maksudnya tercetak di dalam keras di media ya, bisa ke kertas atau bisa ke MMT gitu ya. Yang soft copy itu masih tampilannya di soft itu maksudnya kayak display, masih jadi tampilannya selama masih tampil di display itu masih bisa diedit ya. Contoh masuk soft copy ya ini LCD, ada proyektor, ada LED dan sebagainya. Saya katanya dengan penampilan display grafiknya. Itu keluaran. Kemudian kalau kecepatan tolong di ini ya, di pak kecepatan gitu ya. Kemudian teknologi perangkat lunak, ada software. Pembagiannya banyak sekali untuk software ini. Software ada yang software isinya apa? Isinya software itu ya data instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer atau hardware tadi ya, sehingga komputer dapat digunakan sesuai dengan kehendak pembuatnya. Atau mengkomunikasikan antara nanti kita bicara komponen ya, ada hardware, ada firmware itu. Jadi yang menerjemahkan karepe firmware atau pengguna komputer itu ya software tersebut. Ada yang digunakan untuk mengkomunikasikan, itu kita kenal dengan sistem informasi ya. Sistem operasi, software sistem operasi itu macamnya banyak juga.
Contoh di buatan yang berlisensi ada Microsoft itu ada Windows ya, kemudian ada yang di bawah naungan macOS atau Apple itu ya. Kemudian ada yang bersifat free, yang Linux gitu. Ya, kalau yang ini dikembangkan oleh Google itu ada Android dan sebagainya. Itu masuk ke sistem operasi. Kemudian ada beberapa software kaitannya dengan program aplikasi ya. Ini sesuai dengan fungsi biasanya. Ada yang program aplikasi yang digunakan untuk perkantoran, itu ada Microsoft Word, Excel, gitu ya, Microsoft ya. Kemudian ada khusus program yang digunakan untuk para programmer, gitu ya. Program-program yang digunakan untuk membuat software yang lain. Nanti kita pelajari kaitannya di elektromatik itu ada banyak yang bahasa pemrograman, ada Turbosi, ada PHP gitu ya. Ini akan kita pelajari. Kemudian ada juga teman-teman yang mungkin bergerak dalam bidang desain grafis ya. Nanti ada Corel, ada yang khusus untuk mendesain wiring diagram, ada Eagle, ada Proteus dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian masih ada lagi, ada perangkat software yang untuk multimedia, menampilkan MP3, memutar video dan sebagainya. Itu penggolongan klasifikasi untuk pengelompokan teknologi informasi. Tadi ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Masih ingat tadi? 6 apa saja? Inputan. Kita mulai dari inputan. Input, proses, apa lagi? Natalia. Apa tadi? Input, proses, atau inputan, keluaran, proses, apa tadi? Penyimpanan, storage ya. Apalagi ini bener mic-nya nggak bisa on atau tadi yang Muhammad Irfan menyimak enggak Van? Ada 6 tadi apa Van? Inputan, keluaran, kemudian apa? Proses. Tuh, kalau langsung kabur. Ya, siapa yang masih ingat tadi? Detektif. Inputan, yang ini pengelompokan teknologi informasi tadi. Keluaran, terus apa? Lunak. Kan. Lunak. Gimana? Sopo mau bersuaramu? Yang bersuara siapa ini? Iqbal. Ini Iqbal. Apa Bal? Inputan, keluaran, proses. Terus apa mau? Komunikasi. Kelima, software. Penyimpanan. Ya, software. Baru yang keenam, penyimpanan. Jadi ada ketambahan softwarenya ya. Kalau yang inputan, keluaran, proses, komunikasi, kemudian penyimpanan itu masuk dipelajari nanti di perangkat keras itu masuk ke ini apa? Jenis dari hardware ya. Ketambahan 1 software berarti jadinya 6. Ada chat apa? Pak maaf baru gabung sinyalnya jelek ya wis enggak apa-apa. Nanti misalkan presensi dan nanti rekamannya kalau seumpama ketinggalan bisa diputar lagi. Oke. Sampai software sudah ya. Oke, sekarang komponen sistem teknologi informasi itu masuk ke komponen komputer. Dulu mungkin di SD sering ya didengar bahwa komponen komputer ada 3. 1, ada hardware, kemudian ada software, ada brainware atau orang. Ada hardware-nya tapi belum diinstal. Ada yang membeli nyalakan komputer ya orang enak apa-apa nih. Belum bisa dipakai untuk bekerja. Ada hardware-nya, sudah diinstal aplikasinya, tapi tidak ada yang menyalakan komputer atau yang memakai komputer ya podo yang nganggur gunanya. Ada software, ada orang, tidak mungkin karena software itu harus terinstall di hardware. Kalau hardware-nya belum ada, tidak mungkin ada software-nya. Gitu ya. Ini 3 komponen yang harus ada. Waktu kita ingin gunakan komputer itu untuk membantu aktivitas kita. Oke, lanjut klasifikasi sistem teknologi informasi. Klasifikasi itu ada beberapa menurut 1 ada menurut fungsi.
Nanti kedua ada menu ukuran, yang ketiga ada berdasarkan client server. Ini dari buku tadi ya, teknologi informasi dari Andi. Satu menurut fungsi sistem itu ada istilah namanya embedded IT system. Adalah sebuah sistem teknologi yang melekat pada produk lain. Ya. Contoh kayak apa CRT ya, kurang tahu nih. Kemudian ya lift ya, contoh lift. Jadi lift memiliki kan ada begitu kita ada beberapa sistem ya, ada manual secara kontinu terus menerus. Ada begitu ada beban baru jalan gitu ya. Itu namanya embedded IT system. Ada yang namanya dedicated IT system, yaitu sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus ya. Contohnya kayak mesin ATM gitu ya. Di dalamnya juga ada kayak sistem operasi ada Windows-nya ya. Dulu menggunakan XP, sekarang sudah berubah ada Windows 7 ya. Ini khusus dalam untuk melayani penarikan dan bisa ini ya, bisa nabung juga ya kalau sekarang ATM, pembayaran dan sebagainya. Kemudian ada namanya General Purpose IT System. Ini masuk ke ya bisa smartphone, bisa PC, bisa laptop, itu masuk ke sini. Oke, itu menurut fungsinya. Klasifikasi sistem teknologi informasi berdasarkan fungsi. Kalau menurut ukuran sendiri untuk sistem teknologi informasi itu ada beberapa macam. Ada namanya microcontroller, mikrokomputer ya. Ada workstation, ada mainframe, ada superkomputer. Mainframe dan superkomputer biasanya dipakai untuk ini apa? Institusi yang menggunakan jaringan ya, mainframe. Superkomputer biasanya dipakai juga untuk beberapa server yang kayak Google dan sebagainya. Itu media penyimpanan bisa dalam satu gedung sendiri ya, terbagi menjadi beberapa hard disk. Ya. Mungkin pernah lihat di film-film yang hacker itu ada itu ya. Jadi superkomputer di dalam untuk yang sekarang khusus untuk menyimpan data-data yang online itu. Kemudian ada workstation itu ya kayak pengguna kayak sama kalian di warnet gitu ya. Workstation ini kayak PC biasa atau laptop nih. Mikrokomputer mungkin apa ya contohnya konkretnya kalau dijual pasaran. Pernah ada istilah mikro itu kan kecil, komputer kecil ya. Kalau di ini ada mini bukan mikro sih. Kalau ada yang jual mini komputer itu kayak bentuknya kayak box kecil satu genggam itu. Jadi ada motherboard, prosesor di sana semua ada, tinggal dikasih colokan port USB untuk keyboard mouse. Dan ini colokan untuk display. Itu mini komputer. Kemudian ada berdasarkan client server. Client server itu maksudnya sedia. Nah, ini dari layanan dan tidak. Jadi klien itu penerima atau peminta layanan, server itu penyedia layanan. Ini juga bisa digunakan di dalam sebuah baik mungkin perkantoran atau mungkin institusi yang jaringannya ini menggunakan target kinerja dari komputer warnet pun bisa juga client server. Tapi ada juga yang peer to peer, ada istilah di dalam jaringan. Kalau peer to peer itu maksudnya antara stasiun satu dengan stasiun yang lain itu tidak saling istilahnya ketergantungan ya. Artinya bisa berjalan sendiri-sendiri. Cuma nanti dia cuma share aja, share mungkin jaringan, share file aja. Tapi kalau client server itu satunya kalau servernya tidak nyala, kliennya tidak bisa bekerja. Nah, itu istilah klasifikasi sistem teknologi informasi. Jadi ada berdasarkan ukuran, fungsi, sama client server. Oke, lanjut. Kemudian peranan teknologi informasi. Ini mungkin peranan teknologi informasi nanti bisa kalian resum ya. Contohnya apa dalam bidang perbankan. Kalau perbankan mungkin umum ya apa sekarang ada e-banking ya. Kemudian bidang pendidikan ya seperti yang kita lakukan, kita juga dalam satu ruangan tapi bisa bertatap muka secara virtual, pembelajaran online masuk ke situ. Kemudian IT dalam bidang medis banyak sekali yang manfaatnya. Ada yang bisa menyebut contoh IT dalam bidang medis? Peduli lindungi. Peduli lindungi. Oke, bisa. Apalagi? Sekarang untuk Halo, Dok. Iya boleh. Medis dari segi ini ya informasi kesehatan.
Ada juga sekarang beberapa rumah sakit atau layanan antriannya, ambil antrian pun juga online ya, kayak Karyadi itu harus online dulu, harus ngambil nomor online baru dilayani. Bidang kepolisian apa kira-kira? IT kepolisian. Tilang, ada yang pernah jadi korbannya kayaknya. Tahu-tahu di jalan ada yang memfoto langsung enggak terasa langsung kedenda gitu ya. Itu IT dalam kepolisian. Kemudian ada perdagangan elektronik, ini mungkin sudah kalian lakukan hampir apalagi kalau ada promo tiap bulan ini 9988 gitu ya. Oke, e-commerce nanti manfaatnya juga bisa kalian pakai di waktu jam Pak Sprint. Kemudian perancangan produk maksudnya IT bisa dipakai untuk ya bisa mungkin kita membuat desain produk ditawarkan ke pabrik apakah terima atau tidak, atau mungkin kaitannya dengan mendesain rancangan kan ada yang itu yang jasa desain itu ya, jasa desain itu ada, itu beberapa. Ini bisa kalian kembangkan nantinya, contoh di bidang apalagi mungkin kalau bergerak dalam bidang pertanian, kira-kira IT yang bisa manfaatkan di bidang pertanian apa, silakan. Atau dalam bidang transportasi ya mungkin belum, transportasi itu kira-kira IT apa. Hampir semua bidang kehidupan ya, artinya bisa menggunakan teknologi informasi. Jadi inti dari teknologi informasi itu kan bagaimana memproduksi informasi itu, kemudian bagaimana menyalurkan informasi itu supaya bisa dikomunikasikan atau diinformasikan ke yang lain. Oke, saya kira itu konsep sederhana dari teknologi informasi. Kemudian setelah belakangnya ini pengayaan, bagaimana komunikasi. Oh iya, di komputer itu mungkin kalian sudah familiar ya. Kalau kita membuat file itu ada istilah namanya. Kalau kita membuat file di dalam komputer itu kan ada istilah satuan. Jadi ada nama file, kemudian ada apa lagi? Ada besarannya, kapasitasnya berapa, gitu ya. Kemudian ada dia terakhir dibuat kapan dan dimodifikasi kapan. Jadi hati-hati bahwa teknologi IT sekarang ya, maksudnya dalam kalian membuat konten dan sebagainya itu semua bisa tertelusur ya. Dia buatnya pakai apa tersebut itu. Kalau kayak image saja di foto itu. Kalian foto itu sudah terekam nanti. Oh, alat device-nya membuat foto apa. Dan biasanya kalau HP itu kadang dikasih tag lokasi, dibuat di mana gitu ya. Walaupun kalian hapus, informasi itu tetap masih tersimpan. Jadi sekali terhapus itu bisa dikembalikan lagi. Maka hati-hati kalau membuat sebuah dokumentasi. Gitu ya. Oke, kemudian untuk data satuan paling kecil di dalam penggunaan komputer itu menggunakan istilahnya byte ya. Byte tulisannya apa? BYTE, byte ya. Itu terdiri dari kalau di bilangan digital pernah kalian ini ya, ada bilangan biner, ada bilangan desimal, ada bilangan heksadesimal, ada bilangan oktadesimal gitu ya. Nanti mungkin di semester 2 dipelajari di bilangan digital, teknik digitalnya. 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya. Jadi 8 bit itu maksudnya bilangan 0101 itu sejumlah 8, dia menggabung menjadi satu byte. Ya 1 byte ya nanti di atasnya apa? Setelah byte kilobyte. Di atasnya lagi baru megabyte, atasnya lagi baru gigabyte, baru terabyte. Ya untuk masing-masing naik jenjangnya, bukan naik jenjang, naik tangga ya. Kalau di tangga itu satuan gram itu kan ada gram, kilogram, gram, kilogram ya. Yang itu yang dm desimeter, sentimeter ini. Kalau di dalam ukurannya kapasitas file itu dari byte ke kilobyte itu dikalikan bukan 1000 tapi 1024, ada tambahan 24-nya. Kemudian kilobyte ke megabyte sama dikali 1024 dan seterusnya sampai dengan. Jadi contoh kalau asumsi kita memiliki
memiliki 1 giga gitu ya. Itu sama dengan berapa byte? 1 giga sama dengan berapa byte? Masih kemudian diturunin dulu ke mega, mega turun lagi ke kilo, kilo baru diturunin ke byte. 1 giga berarti di bawahnya 1 mega, berarti 1024 mega. 1024 kali 1024 lagi supaya ketemu kilo. Setelah hasilnya itu baru dikali lagi 1024 supaya ketemu byte. Itu ya jenjang kapasitas. Jadi kalau kalian memiliki flash disk 16 giga itu bisa menyimpan berapa? Ya tergantung dari file-filenya tadi sampai berapa. Dan sekarang sudah gampang ya mengetahui session tinggal berapa. Ya. Semua sistem operasi baik itu Windows maupun Android itu bisa memantau. Oke, saya kira itu. Ini pengantarnya banyak sih, ada bit informasi, huruf, digit, simbol. Ya, ini huruf A, B, Z. Ini bagaimana diterjemahkan dalam bilik ASCII. Ya. Saya kira itu pengayaan saja. Ini byte, kilobyte, ini tera dan petabyte 1024. Milisecond saya kira tidak perlu. Oh ya, untuk kapasitas simpan file itu sama dipakai untuk untuk satuan tadi penyimpanan file. Jadi sama termasuk di sana ada RAM ya. RAM kapasitasnya juga sama dengan dengan byte ya. Kemudian untuk kayak hard disk atau memori flash disk itu yang katanya dari penyimpanan file kapasitasnya sama. Yang berbeda itu mungkin prosesornya. Kalau prosesor itu kita satuannya menggunakan hash ya. Berarti ada berapa siklus proses selama satu periode waktu gitu ya. Itu dinyatakan menggunakan frekuensi. Jadi kalau kita nyebut prosesor nanti akan sebut frekuensi. Kalau rata-rata sekarang yang baru ya macam-macam ya. Ada yang ada 2,6 GHz, ada yang 3 GHz, ada yang 3,1 GHz ini. Tapi yang diperbanyak sekarang biasanya core, inti proses ini. Jadi kayak core i5 itu ya. Itu mungkin frekuensinya 3,0 GHz. Cuma core inti prosesnya ini ditambahkan lebih dari 1. Ada intinya 3, ada intinya 4 gitu ya. Maka ya tinggal dikalikan sih 4 kali jumlah speednya berapa. Itu biasanya untuk sekarang menambahkan ke inti proses di dalam prosesor. Dan satuan dari hertz ini sama, sebenarnya tidak ada 24-nya ya. Ini kilohertz ke hertz, megahertz, gigahertz itu sekian 1 juta. Oke, itu satuan. Nanti dipelajari lebih lanjut di hardware. Sistem pengkodean saya kira tidak begitu perlu. Ini bagian dari sistem unit, itu pengantar aja sebelum nanti di semester 2. Ya, untuk pengayaan ini bagi teman-teman perawat, teman fisiolog kan tidak mendapatkan hardware. Ya, ini disampaikan sedikit. Jadi CD dalam CPU itu apa saja. Ya, kemudian di bagian belakang itu gunanya untuk apa. Gitu ya. Kemudian contoh dari apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Motherboard. Jadi isi di dalam casingnya tadi itu. Ya macam-macam jenisnya tergantung dari tempat prosesor. Oke, ini bagian-bagiannya sekilas saja ya. Berarti masukan apa saja? Ini ada keyboard, kemudian spotnya kayak apa, kemudian jenis-jenis penunjuknya, kemudian ada barcode reader, contoh keumuman dan sebagainya. MIRC, OMR itu untuk reader untuk ini lembar jawaban. Kalau zaman dulu masih ada ujian nasional itu ya. Mungkin kalian sudah tidak ngalami ya? Kemudian ada pembaca OCR yang murotal itu yang sering dipakai. Kemudian scanner, kamera digital, retina, dan jari dan sebagainya. Suara ada bisa menggunakan mikrofon, ada automatic speak recognition (ASR), touch tone, dual tone multi. Nah, seperti ini. Kemudian bisa digunakan video untuk sebagai input, video kamera recorder atau webcam dan sebagainya. Kamera smartphone juga bisa. Oke, kemudian deteksi gerakan. Ini yang mungkin dikombin ke microcontrol ya. Ada glove, ada walker. Ini sensor saya kira
untuk IoT nih. Enggak sah. Ini RFID, ini yang di kamar-kamar hotel ini menggunakan. Kemudian membaca kartu magnetik, nah, untuk ATM itu credit card. Ini salah satu peranti inputan pembaca. Kemudian ada keluaran, contohnya ada soft hard copy tadi sudah sedikit senangkan, ada speaker, ada monitor jenis apa dulu, ada tabung gitu ya. Kemudian ada layar datar, LCD plasma dan sebagainya. Ini contoh-contoh barangnya. Oke, saya kira cukup. LCD monitor, inkjet dan sebagainya. Ini jenis printer ya. Printer itu ada thermal, ada inkjet, ada laser, ya. Kemudian ada impact hammer itu dot matrix yang untuk ini ya, nyetak kwitansi itu ya. Kalau mungkin di perbankan itu kalian store itu ada klek gitu. Itu menggunakan printer dot matrix. Kemudian ini resolusinya, contohnya aja dot matrix. Ini printer thermal yang biasa dipakai apa ya, thermal. Kalau di kakak tingkat kalian pakai untuk ini, membuat alat modul yang pakai mikro, nanti cetak menggunakan printer thermal. Dia injek, printer laser kayak di fotokopi itu ya. Ini plotter untuk membuat MMT. Penyimpanan eksternal itu macam-macam, banyak sekali, USB, smart, kartu memori dan sebagainya. Kita magnetik, zaman dulu ini masih menggunakan tape kaset ini. Oke, ini perkembangannya. Saya kira cukup dibaca-baca saja sebagai pengetahuan. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Ada kan? Untuk semester, untuk pertemuan praktikum, besok kita belum nanti silakan dilihat di apa sekarang aja. Oh, kalian nanti ada habis ini ada meteorologi ya. Oke. Berarti nanti sesuai jadwal aja untuk praktek yang jadwal praktek, tapi tidak saya isi praktek ya. Cuma nanti ada penugasan yang kaitannya dengan pengantar teknologi informasi itu. Oke, saya kira itu waktunya. Pak, mau tanya. Oh ya, siapa nih? Kalau penugasan itu pakai bukunya buku batik itu apa yang lain ya? Enggak, penugasannya itu aslinya jawabannya sudah ada di rekaman yang saya sampaikan. Jadi yang asal isi di dalam slide tadi ada beberapa yang sudah saya terangkan. Meresum itu aja. Jadi membuat resum dari slide yang saya sampaikan. Nanti dilihat sesuai jadwalnya. Cuma dua soal saja. Oh iya Pak, terima kasih. Ada lagi? Untuk praktek pakaiannya rapi, sopan. Untuk sebentar saya tanyakan PG akademik. Aku sih praktek alat. Dan sementara belum ada kabar untuk seragam karena kalian juga belum punya seragam ya. Ya, yang penting jangan pakai kaos ya. Jangan pakai kaos, diusahakan pakai baju dan pakai sepatu. Ya, pakai sepatu. Dan kalau meteorologi wajib bawa HP. Karena nanti harus memfoto soalnya. Kalau di multi itu kalau pengamatan tidak difoto nanti dalam membacanya kurang akurat. Jadi bawa HP sendiri-sendiri, alat tulis tentunya. Ada lagi, kan? Sudah, cukup. Cukup kah? Misi Pak, Iya. besok kan hari Selasa ada praktik teknologi informasi, berarti enggak ke kampus ya Pak? Enggak, khusus TM1 praktek meteorologi teknologi informasi itu ada penugasan. Karena kita belum ke materi praktek belum. Karena pengantar dulu untuk yang pertemuan 1 itu pengantar dulu. Nanti prakteknya mulai pertemuan 2 waktu pengolahan data yang nanti diampu Pak Supri. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu kalau sudah. Ada lagi? Saya stop.